Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi dimensi 3 bagian yang kedua. Lalu apa bedanya dengan dimensi 3 pada bagian yang pertama? Nah, pada tayangan video pada bagian yang pertama, dimensi 3 kita fokuskan pada tempat kedudukan titik, garis, dan bidang berdasarkan aksioma Euclid dan beberapa dalil tentang titik, garis, dan bidang yang sebanyak 19 dalil itu ya. Tetapi pada bagian yang kedua ini, tempat kedudukan titik, garis, dan bidang itu akan kita bahas berdasarkan kedudukannya atau kondisi realnya pada benda-benda ruang geometri. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan pembahasan berikut ini. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah titik ya. Kita perhatikan gambar kubus berikut ini. Ya. Ini adalah kubus ABCD EFGH. Kemudian definisi tentang titik ya. Titik tidak dapat didefinisikan, tetapi dapat dinyatakan dengan nokta. Nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital. Contoh, ya, lihat kubus di samping A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik-titik pada kubus tersebut adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, G, dan titik H ya. Nah, ini titik-titik pada kubus. Jadi berupa nokta-nokta saja di sini ya. Nah, kemudian untuk garis ya, kita perhatikan kembali gambar kubus berikut ini. Ya, untuk definisi garis. Garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga, tetapi tidak memiliki lebar atau tebal. Contohnya, lihat kubus di samping, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, garis-garis pada kubus tersebut antara lain garis AB, garis CG, jadi garis AB, garis CG, kemudian garis BG atau diagonal sisi. Nah, ini adalah garis BG, diagonal sisi. Garis AG itu diagonal ruang ya. Nah, jadi garis-garis yang dimaksud garis-garis pada kubus itu contohnya garis itu ini. Ya. Garis AB, garis CG, garis BG atau diagonal sisi, dan garis AG. Ini juga dinamakan garis atau diagonal ruang ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga akan kita bahas tentang bidang. Ya, kita perhatikan kembali kubus di samping A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, sekarang kita batasi pembahasan kita pada bidang datar ya. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki luas tak terhingga. Wakil bidang adalah bagian dari bidang yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contoh bidang pada kubus ABCD. Nah, ini adalah bidang ABCD. Nah, ini wakil bidang, yaitu bagian dari bidang
yang memiliki panjang dan lebar, ya. Dan untuk bidang yang lain, yaitu bidang DCHG, ya, itu bidang DCHG. Nah, bidang BDG, ya, kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah bidang BDG, ya, ini contoh bidang pada kubus, ya. Kemudian ya, sekarang kita akan bahas kedudukan titik dan garis, kemudian kedudukan titik dan bidang, kedudukan dua buah garis, dan kedudukan garis dan bidang, serta kedudukan dua buah bidang, ya. Ya. Berikutnya akan kita bahas kedudukan titik dan garis, ya. Kedudukan titik dan garis, ya. Kita perhatikan kubus berikut. Ya, ini adalah kubus ABCD EFGH, ya. Nah, bagaimana kedudukan titik dan garis pada kubus ini? Nah, titik terletak pada garis, ya. Contoh pada kubus ABCD EFGH. Nah, di sini adalah titik B, ya. Titik B terletak pada garis AB, ya. Kemudian titik ini adalah titik berikutnya, titik P. Titik P terletak pada garis CG, ya. Titik P terletak pada garis CG. Nah, kemudian bagaimana kedudukan titik Q terhadap garis BC? Iya. Kedudukan titik Q terhadap garis AB, ya. Nah, Q terletak pada garis AB. Jadi garis AB ini, ruas garis AB, apabila kita perpanjang, ya, maka titik Q ini terletak pada garis AB, ya. Kemudian titik di luar garis. Nah, jadi untuk titik yang terletak pada garis ini, contohnya ini, ya, titik B pada garis AB, titik P terletak pada garis CG, kemudian titik Q juga terletak pada garis AB, ya. Apa tadi dikatakan bahwa garis itu panjangnya tak terbatas, ya. Jadi apabila wakil garis AB ini diperpanjang, maka titik Q ternyata berada pada garis AB itu, maka dikatakan Q terletak pada AB. Nah, kemudian untuk titik di luar garis, ya, C di luar garis AD, ya, ini titik C di luar garis AD, ini, ya. Nah, berikut, nah ini kan titik C. Nah, garis AD ini apabila diperpanjang, maka titik C ini tidak pernah terletak pada garis AD. Jadi posisi titik C ini adalah di luar garis AD. Kemudian titik P di luar garis BF. Nah, ini garis BF. Jadi titik P nya di luar garis BF. Nah, ya, apabila garis BF kita perpanjang, maka titik P ada di luar garis ini, ya. Ya, berikutnya kedudukan titik dan bidang. Masih kita perhatikan gambar kubus berikut. Ya, ini adalah kubus ABCD EFGH. Nah, bagaimana kedudukan titik terhadap bidang? Ya, pertama, titik terletak pada bidang. Nah, perhatikan kubus di samping. P terletak pada bidang B terletak pada bidang ABCD. Ya, kita perhatikan di sini, ini adalah bidang ABCD, maka titik B berada atau terletak pada bidang ABCD. P terletak pada bidang DCGH. Ya, kita perhatikan titik P berikut. Nah, ini adalah titik P
terletak pada bidang DCGH. Ya. Berikutnya, ya, titik Q. Bagaimana posisi titik Q? Nah, ternyata titik Q ini berada pada bidang ABCD. Ya, sepintas kita melihat bahwa di sini seolah-olah titik Q berada di luar bidang ABCD. Tapi bila bidang ABCD kita perlebar, maka ternyata benar titik Q berada pada bidang ABCD. Ya, jadi bidang itu bisa kita perlebar atau kita perpanjang. Ya, nah, ternyata di sini titik Q kita katakan titik Q terletak pada bidang ABCD. Berikutnya adalah titik di luar bidang. Ya, titik C di luar bidang ADHE. Bidang ADHE ini ya, ADHE. Jadi titik C-nya ini berada di luar bidang ADHE. Nah ini, jadi bidang ADHE ini yang berwarna biru ternyata C-nya berada di luar bidang. Ya. Ya, kita perlebar, kita perpanjang pun titik C ini tetap berada di luar bidang ADHE. Ya. Nah, berikutnya titik P juga di luar bidang BDG. Iya. Maaf, kita ulangi lagi. Ya. Di sini adalah titik P itu berada di luar bidang BDG. Nah, ini bidang BDG. Kita perluas bidang BDG ini, titik P ini juga tetap berada di luar bidang BDG. Ya. Ya, sekarang pembahasan berikutnya adalah kedudukan dua buah garis. Nah, kita perhatikan kubus berikut seperti biasa. Kubus ABCD, EFGH. Nah, bagaimana kedudukan dua buah garis ini pada gambar kubus di samping ini? Nah, yang pertama, kedua garis itu saling berimpit, AB dan AB. Ya, jadi AB dan AB ini berimpit. AB dan BQ. Ya. AB dan BQ. Nah, ini ya, kita perhatikan AB dan BQ. Jadi kalau BQ ini kita perpanjang, maka dia akan berimpit, ya. Nah, kemudian saling sejajar, AB dan DC saling sejajar. Nah, kalau kita perpanjang, ya, kalau kita perpanjang AB dengan DC, dia tidak berpotongan, tapi dia saling sejajar, ya. Ini tidak berpotongan dan tidak berimpit juga. AB kita perpanjang, DC juga kita perpanjang. Nah, di sini kedudukannya adalah saling sejajar. Nah, kemudian EH dan FG. Nah, kita perpanjang pun posisinya akan saling sejajar, ya. Berikutnya, kedua buah garis saling berpotongan, ya, AB dan BC. Ya, di sini AB dan BC saling berpotongan di titik B, ya. Nah, berikutnya EG dan AP. Nah, garis EG dan AP. Ya. Apakah ini saling berpotongan? Ya, maka kita perpanjang, ya. Nah, ternyata EG dan AP juga akan saling berpotongan bila garis ini diperpanjang, ya. Jadi kesimpulannya, bagaimana kedudukan dua garis itu? Pertama,
dua buah garis saling berimpit. Kedua, saling sejajar. Ketiga, saling berpotongan. Ya. Bagaimana posisi yang saling bersilangan? Ya, BC dan DH. Coba kita perhatikan BC. Ya, BC dan DH ini saling bersilangan ya. Berikutnya AP dan BG. Ya. AP dan BG ini saling bersilangan ya. Ya. Jadi kesimpulannya, kedudukan dua buah garis itu ada 4. Pertama, dua garis berimpit, berpotongan, sejajar, berpotongan dan bersilangan ya. Kedudukan garis dan bidang. Ya. Untuk kedudukan garis dan bidang, kita perhatikan kubus berikut. Ya. Garis terletak pada bidang BC, terletak pada bidang ABCD. Ya, ini garis BC terletak pada bidang ABCD. Berikutnya, AG terletak pada bidang ACGE. Nah, ini AG terletak pada bidang ACGE. Nah, kita lihat di sini ya, menempel ya, atau terletak. Garis AG terletak pada bidang ACGE. Kemudian bagaimana kedudukan garis dan bidang yang lain? Garis sejajar dengan bidang yang kedua ya. Ya, BC sejajar dengan ADHE. Ya. Kita perpanjang di sini atau kita perluas bidangnya ya. Kita perluas bidangnya. Nah, di sini ternyata BC juga tidak memotong atau menembus bidang ya, tapi di sini sejajar. Kemudian EF sejajar dengan DCGH. Nah, itu bidang DCGH. Kemudian EF, garis EF-nya yang ini ya. Nah, jadi ini sejajar posisinya ya. Ya. Garis memotong atau menembus bidang ya. Contohnya AB memotong BCGF. Nah, ini bidang BCGF, kita perluas. Kemudian ada garis AB. Jadi ini garis AB-nya ke sini menembus ya, memotong dia. Kemudian contoh yang lain. Iya. CE memotong BDG. Nah, itu garis CE. Nah, ini garis CE ya. CE ini adalah diagonal ruang ya. Kemudian BDG ini yang berwarna kuning bidangnya. Nah, dia memotong atau menembus ya. Garis CE-nya menembus BDG. Ya. Kemudian bagaimana kedudukan dua buah bidang? Jadi kita simpulkan bahwa bagaimana kedudukan garis dan bidang ada 3 ya. Garis terletak pada bidang, garis sejajar bidang, dan garis memotong atau menembus bidang. Ya. Kemudian bagaimana kedudukan dua buah bidang? Ya, kita perhatikan ya. Kubus berikut, seperti biasa kita lihat kubus ABCD di samping ini. Iya. Yang pertama, kedudukan dua buah bidang itu berimpit. Jadi dua buah bidang saling berimpit. Contohnya mana? ABCD dengan ABD. Nah, ini bidang ABCD. Kemudian ini bidang ABD. Nah, dia posisinya saling berimpit. Ya. Berikutnya, bidang ABD berimpit dengan BCD.
Nah, ini ABD berimpit dengan bidang BCD. Ya. Berimpit. Kemudian saling sejajar. BCGF. Nah, ini bidang BCGF dengan ADHE. Nah, ini saling sejajar dia. Ya, dia saling sejajar. Nah, dia tidak berimpit, tapi dia sejajar. Nah, kita perluas pun demikian. Dia tidak akan pernah berimpit. Nah, jadi posisinya tetap sejajar. Ya. Kemudian BDG dan AFH. Ini BDG. Kemudian AFH yang mana? Nah, itu ya. Jadi ini AFH dengan BDG ini kalau kita perluas pun dia tidak akan pernah berimpit ya, tetap dia akan saling sejajar. Ya. Berikutnya saling berpotongan ABFE dan BCGF. ABFE, BCGF. Ya, ini saling berpotongan karena di sini ada garis potongnya atau garis persekutuannya, yaitu garis BF. Ya, pada pertemuan yang lalu kan kita pernah membahas ya, dua buah bidang yang berpotongan ada garis persekutuan ya. Jadi dua buah bidang yang berpotongan itu akan memiliki satu garis persekutuan. Ya. ACGE dan BDG. Ini ACGE dan BDG. Nah, dia akan berpotongan ya. Nah, ini adalah garis persekutuan atau garis potongnya. Ya. Nah, anak-anak, baik, sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu ya dari materi yang pertama dari tayangan yang awal tadi, bahwa kita simpulkan bahwa titik tidak dapat didefinisikan, tetapi dapat dinyatakan dengan nokta ya. Nah, kemudian garis juga sudah kita mengenal garis, juga kita sudah pernah mengenal bidang ya. Nah, kemudian bagaimana posisi titik dan garis? Ada dua ya, titik terletak pada garis dan titik di luar garis ya. Kemudian berikutnya, bagaimana posisi titik dan bidang? Titik terletak pada bidang dan titik di luar bidang ya. Kemudian bagaimana kedudukan dua buah garis? Ada 4, berimpit, dua garis itu saling berimpit, sejajar, berpotongan, dan saling bersilangan ya. Bagaimana posisi garis terhadap bidang? Garis terletak pada bidang, garis sejajar bidang, dan garis memotong atau menembus bidang. Berikutnya, bagaimana kedudukan dua buah bidang? Ada 3 ya, berimpit, sejajar, dan saling berpotongan ya. Iya, demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah atau menyempurnakan pengetahuan kalian pada materi yang lalu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan, dan kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya tentang jarak titik, garis, dan bidang. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.